A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Ramadhani dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan modul yang ketiga, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Di modul yang ketiga ini, ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu remote Cisco Real Device, remote Cisco pada paket tracer, perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco paket tracer, dan perintah N. Yang pertama ada remote Cisco Real Device. Di sini bisa kita lihat terdapat kabel, laptop, PC, dan juga switch. Dan kita bisa lihat sendiri di switch ini terdapat beberapa port. Dan port ini namanya interface. Nah, interface ini nanti bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan PC. Di sini kita akan mengenal meremote dengan real device. Nanti di sini ada yang namanya port console atau console port, yang gunanya adalah untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC. Contohnya laptop ini dan PC. Menggunakan kabel. Nanti kabel ini akan dihubungkan ke port console dan yang satunya dihubungkan ke laptop ataupun dihubungkan ke PC. Dan itulah remote Cisco Real Device. Yang kedua ada remote Cisco pada paket tracer. Pertama-tama kita tambahkan switch dan tambahkan PC 1. Karena kita akan meremote Cisco pada paket tracer, kita akan menggunakan kabel konsol ya yang warna biru. Kita hubungkan, kita pilih yang konsol, dan di sini kita pilih yang RS232. Di sini kita bisa coba klik switch ke CLI, dan di sini kita bisa langsung konfigurasi. Atau kita klik PC-nya, kita masuk ke desktop, terminal, lalu kita klik OK. Dan di sini kita juga bisa konfigurasi. Dan itulah cara remote Cisco pada paket tracer. Yang ketiga ada perintah dasar Cisco. Pertama kita hapus dulu PC-nya, lalu kita fokus pada switch. Kita masuk ke CLI, dan kita sudah masuk ke mode tanda lebih besar ya, atau bisa disebut juga mode user. Di mode user ini, kita terbatas untuk konfigurasi. Kita bisa ketikkan tanda tanya, dan inilah komen-komen yang bisa kita gunakan di mode user. Sangat terbatas ya. Atau kita bisa ketikkan di sini enable. Dan kita sudah masuk ke tanda pagar, atau bisa disebut juga mode privilege. Di sini lebih leluasa ya, kita bisa ketikkan tanda tanya. Dan di sini terdapat tulisan more atau lebih banyak. Kita bisa ketik enter. Nah, kalau enter kita bisa menampilkan satu komen di bawah komen yang tadi. Bisa juga kita klik spasi. Nah, di sini komen-komen yang bisa digunakan di mode privilege. Kita bisa ketikkan di sini conft untuk masuk ke mode global configuration. Di sini kita sudah masuk, kita ketik tanda tanya, dan inilah komen-komen yang bisa kita gunakan di mode global configuration. Di sini kita bisa mengkonfigurasi apa yang kita mau konfigurasikan. Kita bisa coba keluar atau kita ketik exit. Nah, kalau di mode privilege, kita hanya bisa menggunakan komen ini, tetapi tidak bisa mengkonfigurasi atau mengubah isinya. Jadi, kalau ingin mengkonfigurasi, kita harus masuk ke mode global konfigurasi.
Dan itulah perintah dasar Cisco. Yang keempat ada service password encryption. Di sini kita ketik enable, lalu kita masuk ke ConfT. Lalu di sini di mode global configuration kita ketikkan enable password. Contohnya passwordnya kita pilih 123. Kita enter lalu kita keluar ke yang paling pertama atau mode user. Di sini kita ketik enable di mode user ini. Lalu kita enter dan di sini kita harus memasukkan password yang tadi sudah kita masukkan. Kita ketik. Di sini tidak terlihat ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di mode privilege ini kita bisa lihat passwordnya kalau kita lupa. Jadi kita ketikkan di sini show run. Kita enter dan bisa dilihat enable passwordnya kelihatan ya. Tapi ini jadi tidak aman ya. Kita coba pakai yang lebih secure ya, atau lebih aman. Di mode privilege kita ketik conft. Kita enter lalu kita ketikkan enable secret. Lalu kita coba pakai passwordnya Cisco. Kita enter lalu kita keluar. Kita coba lagi ke menu enable. Nah, kita bisa masukkan password yang enable password tadi atau yang enable secret. Kita enter dan kita coba show run ya. Nah, bisa dilihat enable secretnya jadi udah terblokir ya, jadi tidak kelihatan. Sedangkan enable passwordnya kelihatan. Kita coba masuk ke mode global configuration untuk mengubah enable passwordnya agar terblokir seperti enable secret. Kita masuk ke global configuration. Kita ketikkan di sini service password encryption. Atau kalau malas kita ketik service pass lalu kita tab. Kita enter. Lalu kita bisa keluar. Nah, di mode privilege kita ketik show run. Nah, bisa dilihat di sini enable passwordnya sudah terblokir seperti enable secret ya. Tapi ini masih belum secure atau belum aman ya, karena kita bisa salin. Kita coba browser ya. Kita salin, lalu kita buka browser. Kita ketikkan Cisco Type 7 Password Decryptor. Di sini kita bisa paste. Lalu kita coba decrypt. Dan di sini kelihatan passwordnya. Jadi tidak aman ya, karena masih bisa di-detect. Jadi lebih baik kita menggunakan yang enable secret karena ini sangat aman. Dan itulah cara service password encryption. Lalu ada konfigurasi IP address pada Cisco Packet Tracer. Di sini pertama-tama kita menggunakan router yang paling kanan. Lalu kita tambahkan switch di ruangan yang pertama. Lalu kita tambahkan 2 PC. Lalu 1 PC di ruangan yang kedua. Setelah itu kita bisa hubungkan dari router ke switch. Dari switch ke PC. Lalu dari switch ke PC lagi. Dan dari router ke PC. Di sini kita akan menghubungkan ruangan yang pertama ini dan ruangan yang kedua ini menggunakan router. Di sini kita akan menambahkan IP dulu pada ruangan yang pertama. Di sini kita akan menggunakan IP
10.10.10.0/24. Lalu di ruangan yang kedua kita menggunakan IP 20.20.20.0/24. Lalu di yang router ini kita ketik titik 1 atau 10.10.10.1. Dan di router ruangan kedua juga kita ketikkan titik 1. Lalu di PC yang pertama kita ketikkan titik 2. Lalu di PC yang kedua kita ketik titik 3. Dan di PC yang pertama kita ketik titik 2. Kita edit dulu ya. Menjadi titik 1. Dan yang PC-nya kita akan ubah menjadi titik 2. Nah, di sini kita bisa langsung aja ke routernya. Kita masuk ke mode CLI. Di sini kita ketik no, kita enter. Kita geser dulu ya agar lebih terlihat IP-nya. Lalu di sini kita enter. Kita ketik enable. Lalu conf t. Lalu di sini kita masuk ke interface FA00 ya. Kita enter, lalu kita tambahkan no shutdown. Di sini untuk mengaktifkan routernya. Nah, lalu di sini kita tambahkan IP address, yaitu yang sudah kita ketik tadi, yaitu 10.10.10.1, dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita exit. Dan kita masuk ke yang ruangan kedua atau interface FA01. Di sini kita ketik no shutdown. Nah, bisa dilihat dua-duanya sudah hijau ya atau sudah aktif. Kita tambahkan IP address yaitu 20.20.20.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter dan kita exit. Nah, di sini kita mau melihat IP yang sudah kita masukkan, jadi kita ketikkan show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat yang FA00-nya sudah ada IP-nya dan FA01-nya juga sudah ada IP-nya. Dan bisa dilihat juga statusnya sudah up ya atau sudah aktif. Di sini kita langsung konfigurasi aja pada PC-nya. Kita langsung masuk ke PC 1, kita klik yang desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. Yang sudah kita ketik tadi 10.10.10.2. Dan subnet masknya kita ubah juga jadi 255.255.255.0. Gateway-nya kita gunakan yang FA00 tadi ya teman-teman. Kita ganti jadi 10.10.10.1. Lalu lanjut ke PC yang kedua. Ke desktop, IP configuration, kita ketik di sini 10.10.10.3. Dan subnet masknya kita ubah jadi 255.255.255.0. Default gateway-nya kita ubah jadi 10.10.10.1. Lalu ke ruangan yang kedua, kita masukkan IP-nya 20.20.20.2. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Kalau gateway-nya kita menggunakan yang FA01, yaitu 20.20.20.1.
Dan ruangan yang pertama dan ruangan yang kedua ini sudah berhasil terhubung ya. Kita bisa tes menggunakan kirim paket. Pertama violet, lalu kita coba lagi. Dan hasilnya sukses ya. Lalu kita coba lagi ke PC yang satunya. Dan hasilnya sukses. Atau kita bisa masuk ke command prompt. Kita ketik di sini ping spasi 202020.2. Kita enter dan ini sudah reply ya teman-teman, atau sudah ada balasan. Jadi sudah berhasil untuk menghubungkannya. Dan itulah cara konfigurasi IP address pada Cisco Packet Tracer. Yang terakhir ada perintah N. Di sini kita masuk ke router. Nah, di sini kita langsung masuk ke interface ya. Ke interface FA00. Lalu kita ketikkan, lalu kita enter. Di sini kita coba exit. Jika exit, kita masih ada di mode global configuration. Lalu kita masuk lagi ke interface FA00-nya. Lalu di sini kita ketik N. Akan langsung keluar. Kita ketik N. Dan bisa dilihat kita sudah masuk ke mode privilege. Jadi perintah N ini sangat memudahkan untuk keluar ya. Dan itulah untuk perintah N. Dan segitulah presentasi modul 3 dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.